Tahu nggak sih, beberapa buah yang sering kita makan setiap hari ternyata diam-diam bisa membahayakan kesehatan? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah, dan makanan yang dulu aman bisa jadi berisiko. Apalagi kalau kita sedang minum obat atau punya kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, atau masalah ginjal. Baru-baru ini, seorang pria 72 tahun mengalami kebingungan dan pusing parah, hanya karena makan buah yang sudah biasa ia konsumsi selama bertahun-tahun. Dan dia bukan satu-satunya. Banyak lansia tanpa sadar makan buah-buahan yang justru bisa berbahaya bagi kesehatan mereka. Hari ini, kita akan membahas 7 buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia, serta pilihan alternatif yang lebih aman tapi tetap enak. Beberapa di antaranya mungkin bakal bikin kaget. Apalagi buah nomor 7, bisa jadi Anda makan setiap hari tanpa sadar risikonya. Tapi sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton. Saya senang melihat komunitas kita semakin luas. Jangan lupa juga subscribe supaya nggak ketinggalan info kesehatan penting seperti ini. Yuk, langsung ke buah pertama, kelihatannya biasa, tapi ternyata bisa beracun bagi lansia. Belimbing, buah segar yang bisa berbahaya. Belimbing mungkin terlihat segar dan menyegarkan, tapi tahukah Anda bahwa buah ini bisa berbahaya, bahkan mengancam nyawa lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal? Masalah utama dari belimbing terletak pada kandungan zat bernama karamboksin, sebuah neurotoksin yang biasanya bisa disaring oleh ginjal sehat. Tapi, sekitar 1 dari 3 lansia mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa menyadarinya. Jika racun ini menumpuk dalam darah, efeknya bisa serius, mulai dari pusing, kebingungan, muntah, kejang, hingga koma. Contohnya, Pak Joko, pria 72 tahun asal Surabaya. Ia berpikir menambahkan belimbing ke dalam smoothie pagi adalah pilihan sehat. Tapi dalam seminggu, ia mulai sering lupa, merasa pusing, dan kelelahan berat. Awalnya ia kira ini hanya efek penuaan, tapi kondisinya semakin buruk hingga akhirnya ia pingsan di rumah. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter menemukan bahwa belimbing memicu efek neurotoksik karena kondisi ginjalnya yang lemah, sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Saya sama sekali tidak tahu kalau belimbing bisa berbahaya seperti ini, ujarnya setelah pulih. Dan kasus seperti ini bukanlah kejadian langka. Yayasan Ginjal Nasional memperingatkan bahwa bagi lansia dengan gangguan ginjal, 1 buah belimbing saja bisa menyebabkan kerusakan saraf serius. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari ginjal mereka bermasalah sampai semuanya terlambat. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain mudah lelah, kaki bengkak, atau perubahan pola buang air kecil. Jika Anda menyukai buah tropis, gantilah belimbing dengan pir Asia atau buah naga. Pir Asia memiliki tekstur renyah dan rasa manis yang menyegarkan, sementara buah naga menawarkan sensasi eksotis tanpa risiko berbahaya. Kedua buah ini mudah ditemukan di pasar dan jauh lebih aman bagi kesehatan. Pernahkah Anda atau orang terdekat mengalami efek samping setelah makan belimbing? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Buah nomor 2, anggur perangkap gula darah risiko tersedak. Anggur sering dianggap sebagai camilan sehat karena rasanya manis dan praktis. Tapi, bagi lansia, terutama yang memiliki diabetes atau pradiabetes, anggur bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Hampir 50% orang di atas 60 tahun di Indonesia mengalami kondisi ini tanpa menyadarinya. Masalahnya, anggur mengandung gula alami yang sangat tinggi. 1 cangkir anggur sama dengan 4 kubus gula. Karena indeks glikemiknya tinggi, anggur dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat, menyebabkan kelelahan, pusing, hingga komplikasi seperti kerusakan saraf dan penglihatan. Contohnya Bu Siti, 68 tahun dari Bandung. Ia mengganti camilan sore berupa kue kering dengan semangkuk anggur, berpikir itu lebih sehat. Tapi dalam beberapa minggu, gula darahnya tidak stabil, memengaruhi energi, suasana hati, dan penglihatannya. Saya tidak menyangka buah sesederhana anggur bisa berdampak sebesar ini, katanya saat kontrol ke dokter. Namun, kandungan gula bukan satu-satunya masalah. Anggur juga bisa menyebabkan tersedak karena bentuknya yang kecil, licin, dan bulat. Seiring bertambahnya usia, refleks menelan melemah, meningkatkan risiko tersedak. Bahkan, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan 30% kasus tersedak akibat anggur pada lansia dalam 5 tahun terakhir. Jadi, apa solusinya?
Gantilah anggur dengan blueberry atau raspberry, yang lebih rendah gula dan kaya antioksidan untuk kesehatan otak. Alternatif lain adalah potongan melon, yang manis tapi lebih mudah dikontrol porsinya. Jika tetap ingin makan anggur, potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu untuk mengurangi risiko tersedak. Batasi konsumsi maksimal 6 butir sekali makan, dan kombinasikan dengan sumber protein seperti keju untuk memperlambat penyerapan gula. Pernahkah Anda mengalami efek tak terduga setelah makan anggur? Ceritakan di komentar. Buah nomor 3, jeruk pemicu asam lambung gangguan obat. Jeruk dikenal kaya vitamin C dan antioksidan, sering dianggap baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bagi lansia, jeruk bisa membawa risiko tersembunyi, terutama bagi yang mengalami asam lambung, interaksi obat, atau gigi sensitif. Masalah utamanya, keasaman jeruk yang tinggi. Seiring bertambahnya usia, otot yang mencegah naiknya asam lambung melemah. Inilah alasan lebih dari 60% lansia mengalami asam lambung dan heartburn, dan jeruk adalah salah satu pemicu utamanya. Bu Ani, 73 tahun dari Yogyakarta, rutin minum jus jeruk setiap pagi untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi setiap malam, ia terbangun dengan rasa panas di dada dan tenggorokan. Setelah berhenti mengonsumsi jeruk, ia baru bisa tidur nyenyak kembali. Saya tidak menyangka asam lambung saya dipicu oleh jeruk sampai dokter menjelaskannya, ujarnya. Selain itu, jeruk bisa mengganggu lebih dari 50 jenis obat, termasuk obat tekanan darah, kolesterol, dan antidepresan. Menurut Mayo Clinic, mengonsumsi jeruk dalam waktu 2 jam setelah minum obat dapat mengurangi efektivitas obat dan membahayakan kesehatan. Belum selesai sampai di situ, keasaman jeruk juga bisa merusak enamel gigi. Seiring bertambahnya usia, enamel gigi semakin menipis. Jika sering terkena asam dari jeruk, gigi bisa menjadi lebih sensitif, mudah berlubang, bahkan keropos. Apa alternatif yang lebih aman? Paprika merah justru memiliki lebih banyak vitamin C dibanding jeruk, tapi tanpa risiko asam lambung. Buah kiwi juga kaya vitamin C dan lebih aman untuk lambung. Jika tetap ingin makan jeruk, jangan dikonsumsi saat perut kosong. Encerkan jus dengan air, perbandingan 1:1, dan hindari mengonsumsinya dalam 2 jam setelah minum obat. Pernahkah Anda mengalami asam lambung atau masalah setelah makan jeruk? Bagikan di komentar. Buah nomor 4, alpukat, superfood, yang bisa membuat berat badan naik gangguan obat. Alpukat sering disebut sebagai superfood karena kaya lemak sehat dan nutrisi. Tapi bagi lansia, terlalu banyak konsumsi alpukat bisa menjadi masalah besar. Kenapa? Karena alpukat tinggi kalori. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 240 kalori, hampir setara dengan 1 kali makan bagi sebagian lansia. Asosiasi Jantung Amerika memperingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat dan kebutuhan kalori berkurang. Jika tidak dikontrol, makan alpukat secara rutin bisa menyebabkan kenaikan berat badan, yang berdampak pada sendi, jantung, dan mobilitas tubuh. Pak Bambang, 75 tahun dari Jakarta, mulai rutin sarapan roti panggang dengan alpukat karena mengira itu lebih sehat. Tapi dalam 3 bulan, berat badannya naik 5 kilogram, membuat lututnya makin nyeri dan aktivitas sehari-harinya menjadi sulit. Saya kira sudah makan sehat, tapi ternyata alpukat kalorinya tinggi sekali, katanya. Bukan cuma soal berat badan, alpukat juga bisa mengganggu kerja obat-obatan seperti pengencer darah, obat tekanan darah, dan antidepresan. Vitamin K dalam alpukat dapat mengurangi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, meningkatkan risiko penggumpalan darah berbahaya. Kandungan kalium dalam alpukat bisa berbahaya bagi penderita ginjal atau jantung. Beberapa lansia juga mengalami alergi alpukat, terutama jika memiliki sensitivitas terhadap lateks. Apa solusinya? Jika Anda suka tekstur alpukat, coba minyak zaitun atau porsi kecil kacang-kacangan seperti kenari dan almond yang memiliki nutrisi serupa. Jika tetap ingin makan alpukat, batasi hanya 1/4 buah per hari dan selalu kombinasikan dengan makanan lain. Perhatikan jika ada reaksi seperti berat badan naik, gangguan pencernaan, atau obat yang terasa kurang efektif. Pernahkah Anda mengalami efek tak terduga setelah makan alpukat? Ceritakan di komentar. Sekarang kita lanjut ke buah kelima, yang sering dikira sehat, tapi bisa diam-diam menyebabkan gangguan pencernaan dan gas berlebih. 5 semangka,
pengacau keseimbangan cairan. Semangka sering dianggap sebagai camilan musim panas yang sempurna karena menyegarkan, mengandung banyak air, dan memiliki rasa manis alami. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki penyakit jantung, gangguan ginjal, atau diabetes, konsumsi semangka dapat menimbulkan risiko kesehatan. Meskipun terdiri dari 90% air, kandungan gula dalam semangka cukup tinggi dan dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Hal ini bisa menyebabkan pembengkakan, tekanan darah meningkat, atau lonjakan kadar gula darah yang berbahaya bagi lansia. Semangka juga memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, meskipun sebagian besar kandungannya adalah air, buah ini dapat meningkatkan kadar gula darah secepat minuman bersoda. Menurut Asosiasi Diabetes Amerika, 2 cangkir semangka bisa berdampak serupa dengan konsumsi sekaleng soda. Contohnya, seorang nenek berusia 78 tahun dari Surabaya mengonsumsi semangka setiap hari untuk menjaga hidrasi tubuhnya selama musim panas. Namun, beberapa hari kemudian, ia mengalami pembengkakan pada kaki dan kesulitan bernapas. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa tubuhnya menahan terlalu banyak cairan, yang membuat jantungnya bekerja lebih keras. Kandungan air dan kalium dalam semangka ternyata dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat jantung atau diuretik. Bagi penderita penyakit ginjal, semangka juga memiliki risiko tersembunyi. Kandungan kaliumnya yang tinggi sulit disaring oleh ginjal yang melemah, yang bisa menyebabkan detak jantung tidak teratur, rasa lemas, bahkan gagal jantung. Mengingat bahwa sekitar 40% lansia mengalami penurunan fungsi ginjal, konsumsi semangka yang berlebihan bisa membahayakan kesehatan tanpa disadari. Alternatif yang lebih aman. Irisan mentimun dalam air sebagai minuman alami yang menyegarkan tanpa risiko lonjakan gula. Buah beri beku, yang memiliki rasa manis alami dan lebih aman untuk kadar gula darah. Jika tetap ingin mengonsumsi semangka, ikuti panduan ini. Batasi porsi hanya setengah cangkir per sajian. Kombinasikan dengan sumber protein seperti kacang atau keju untuk memperlambat penyerapan gula. Hindari konsumsi semangka di malam hari untuk mencegah penumpukan cairan. Apakah Anda pernah mengalami kembung atau lonjakan gula darah setelah makan semangka? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. 6. Pepaya, tantangan untuk sistem pencernaan. Pepaya sering direkomendasikan untuk melancarkan pencernaan karena mengandung enzim papain yang membantu memecah protein. Namun, bagi lansia, konsumsi pepaya bisa membawa risiko yang tidak terduga, seperti interaksi obat yang berbahaya, reaksi alergi, hingga gangguan pencernaan. Masalah utama dari pepaya adalah kemampuannya mempengaruhi efektivitas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Indonesia memperingatkan bahwa papain dalam pepaya dapat memperkuat efek obat pengencer darah, meningkatkan risiko pendarahan. Bagi penderita diabetes, pepaya juga dapat mengganggu penyerapan insulin dan obat diabetes, menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang tidak terduga. Sebagai contoh, Bu Helen, seorang lansia berusia 71 tahun dari Bandung, mulai rutin mengonsumsi pepaya untuk memperbaiki pencernaannya. Namun, beberapa minggu kemudian, tekanan darahnya menjadi tidak stabil dan kadar gula darahnya sulit dikontrol. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia mengetahui bahwa pepaya ternyata memengaruhi efektivitas obat-obatan yang dikonsumsinya. Selain itu, pepaya berisiko bagi lansia yang memiliki alergi lateks. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 35% lansia dengan alergi lateks juga mengalami reaksi alergi terhadap pepaya, dengan gejala mulai dari gatal di mulut, sakit perut, hingga sesak napas atau bahkan reaksi anafilaksis. Bagi lansia dengan lambung sensitif atau masalah asam lambung, pepaya juga dapat memperburuk kondisi, menyebabkan kembung, sakit perut, atau mual. Alternatif yang lebih aman. Yogurt tawar atau sayuran fermentasi, yang kaya probiotik dan baik untuk kesehatan usus tanpa mengganggu efektivitas obat. Teh jahe, yang lembut di perut dan membantu mengurangi kembung. Jika tetap ingin mengonsumsi pepaya, ikuti tips berikut. Jangan makan saat perut kosong. Konsultasikan dengan dokter mengenai kemungkinan interaksi dengan obat. Mulailah dengan porsi kecil, 2-3 potong, untuk melihat reaksi tubuh. Pernahkah Anda mengalami efek samping setelah mengonsumsi pepaya? Bagikan pengalaman Anda di komentar. 7. Pisang, risiko kelebihan kalium.
Pisang adalah salah satu buah yang paling populer di Indonesia. Praktis, manis alami, dan kaya akan kalium. Namun, bagi lansia, kelebihan kalium bisa menjadi masalah serius, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit ginjal, masalah jantung, atau mengonsumsi obat tertentu. Kalium memang penting untuk fungsi otot dan jantung, tetapi seiring bertambahnya usia, ginjal semakin sulit mengatur kadar kalium. Sekitar 40% lansia mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa disadari. Jika tubuh tidak mampu membuang kelebihan kalium, kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia bisa terjadi, dengan gejala seperti detak jantung tidak teratur, lemas, risiko serangan jantung mendadak. Pak James, 74 tahun dari Yogyakarta, telah terbiasa makan 2 buah pisang setiap hari selama bertahun-tahun. Suatu pagi, ia tiba-tiba merasa lemas, pusing, dan jantungnya berdebar cepat. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter menemukan kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi yang membahayakan jantungnya. Sejak itu, dokter menyarankan untuk mengurangi konsumsi pisang. Selain itu, pisang juga tinggi gula alami yang dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah, terutama bagi lansia dengan diabetes atau pradiabetes. Karbohidrat dalam pisang dicerna dengan cepat, menyebabkan gula darah naik drastis, kemudian turun kembali, yang bisa membuat tubuh terasa lemas dan mudah lelah. Alternatif yang lebih aman. Strawberry atau blueberry, yang rendah kalium tetapi kaya vitamin dan antioksidan. Ubi kukus, yang memiliki tekstur mirip pisang dan mengandung karbohidrat kompleks, serta serat untuk menjaga kestabilan gula darah. Jika tetap ingin mengonsumsi pisang, ikuti panduan berikut. Batasi konsumsi hanya setengah buah per sajian. Hindari makan pisang saat perut kosong. Konsultasikan dengan dokter jika Anda mengonsumsi obat diuretik atau obat tekanan darah. Pernahkah Anda merasa lemas atau jantung berdebar setelah makan pisang? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Kesimpulan, memilih buah yang tepat untuk lansia. Buah memang kaya akan vitamin dan nutrisi, tetapi tidak semua buah cocok dikonsumsi oleh lansia. Dengan memahami perubahan dalam tubuh seiring bertambahnya usia, kita bisa memilih buah yang lebih aman dan tetap mendapatkan manfaat nutrisi tanpa risiko kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, dan jadikan pilihan hari ini sebagai investasi kesehatan untuk masa depan.